Terima kasih Bu Adi. Syariat Islam ini pembuat syariat itu dua, syariat itu dua, yaitu Allah dan Rasulnya pembuat syariat itu. Tapi sumber hukum Islam itu ada 4 yang disepakati oleh ulama semua dunia. 1 Al-Quran, 2 As-Sunnah, 3 Ijma', 4 Qiyas. Nah, di beberapa mazhab lain ada lagi, kayak mazhab Hanafi itu pakai istihsan. Nah, apa itu satu-satunya? Terangkan lilatih. Karena kesetik-setik ngajina. Nah, jadi ketika ada pertanyaan, apakah ada contohnya dari Kanjeng Nabi? Tidak harus dari Kanjeng Nabi syariat Islam. Kalau yang furu'iyah, itu kan masuknya furu'iyah. Sepanjang itu ada contohnya dari sahabat, contohnya dari tabi'in, itu sah. Itu sah. Satu, namanya itu hasil ijtihad. Namanya hasil ijtihad. Ya. Kalau ijtihadnya bersepakat semua para sahabat atau bersepakat semuanya para ulama, namanya ijma'. Jadi ijtihad kolektif namanya ijma'. Nah, kalau sendiri-sendiri ijtihadnya namanya qiyas. Qiyas itu yaitu memperbandingkan antara cabang dengan pokok karena ada ilat yang sama. Contoh, naon hukumna sabu-sabu? Sebab di dalam Al-Quran tidak ada sabu-sabu. Inna sabu-sabu misalkan haram. Yang ada innamal khamru, khamr. Nah, ditarik khamr teh mabok teh khamr teh diharamkan teh kenal. Oh, ternyata ayat ilat, namanya ilat hurufnya yaitu mabok. Khamr memabukkan. Sabu ini di sini sabu-sabu, ini pokok ya, ini cabang. Cabang ini sabu-sabu. Dibandingkan ayat unsur naon, oh sama, sabu-sabu juga kalau dikonsumsi memabukkan. Nah, ini ilatnya memabukkan, ini hukumnya haram, maka ini hukumnya haram. Itu namanya qiyas. Nah, itu boleh ijtihad. Jadi hal-hal yang di dunia ini yang enggak ada hukumnya bisa dikiaskan. Terus ijtihad enggak ada contohnya. Dari Nabi itu Al-Quran dibukukan, hadis dibukukan, enggak ada contohnya. Al-Quran dibukukan itu ijtihadnya Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Umar mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Dimulailah proyek pengumpulan ayat-ayat Al-Quran itu di zaman Abu Bakar. Kemudian belum selesai pengumpulannya, Abu Bakar keburu selesai, keburu wafat. Dilanjutkan sama Umar, terus dilanjutkan. Panitianya itu Zaid bin Sabit, ketua panitia. Nah, terus Sayyidina Umar belum selesai ini proyek ini. Sayyidina Umar wafat, dilanjutkan Sayyidina Utsman. Pas Sayyidina Utsman kemudian selesai mushaf Al-Quran itu dicetaklah kemudian 7. Sebelum dicetak 7, satu dulu yang master. Yang master ini, yang satu ini. Kemudian masih ada ayat-ayat yang tadi itu, yang tadi bekas-bekasnya yang ngumpulin itu, kan ada yang ditulisnya di batu, ada yang di tulang, ada yang di pelepah kurma itu, daun kurma. Terus
Ini pelepahnya ada, itu dikumpulin tuh. Itu pada Sayyidina Utsman dibakar. Dibakar itu. Untuk menghilangkan keraguan-raguan karena itu sudah dipindah ke sini misalnya. Itu namanya ijtihad, membakar ayat Quran. Dibakar untuk menghilangkan keraguan tentang sehingga jadilah Al-Quran yang satu ini namanya Mushaf Utsmani. Mushaf Al-Quran namanya Mushaf Utsmani yang sekarang kita pegang nih. Mushaf Utsmani. Benar juga ternyata ada orang-orang para sahabat yang mengatakan ini ada ayat yang ketinggalan, ada yang lain. Nah itu dianggap bohong. Jadi tadi itu sudah kumpul. Jadi 6.000, anggaplah 6.666 ayat gitu, menurut sebagian ulama itu. Tapi ada yang mengatakan 6.326 ayat. Itu silakan aja hitunglah. Nah, itu ijtihad. Enggak ada contohnya dari Nabi. Apalagi hadis. Kitab hadis itu di abad ke setelah 200 tahun Nabi wafat, baru ada hadis. Kitab hadis dikumpulkan. Setelah 200 tahun Nabi wafat. Jadi dulu panitia, para sahabat panitia Al-Quran itu juga Nabi mengatakan hadis itu jangan ditulis. Tapi ya kalau ada yang menulis, nulislah Al-Quran. Jadi itu hadis nggak ditulis, sehingga tidak ada pacorok Al-Quran campur hadis. Makanya murni kalau Al-Quran ini wahyu Allah. Jadi nggak ada tercampur hadis. Nah, hadis itu enggak pakai tulisan, tetapi pakai budaya lisan. Makanya kalau dalam kitab hadis itu misalkan an Abi Hurairah, misalkan gini, an Jabir, an ini, an Nabi ka Abi Hurairah, an Rasulullah SAW annahu qala, misalkan annahu qala. Jadi riwayat Abu Hurairah, karena yang ketemunya adalah Abu Hurairah yang meriwayat. Abu Hurairah itu enggak nulis hadis itu, hanya menghafalkan. Makanya orang Arab sampai hari ini dianggap hafalannya yang paling kuat. Sampai hari ini. Jadi lamun dia Arab loba nu hafal Quran ya teh aneh geus biasa, justru aneh lamun teu hafal Quran. Melebar ya, halus untuk babasan. Nah, terus dalam satu supaya tidak ngawur, maka dibuatlah kaidah usuliyah, ada kaidah fiqhiyah, kaidah pokok dan kaidah fikih. Nah, selama di situ ada selama perbuatan itu sepanjang niatnya baik, niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar. 3. Niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar. Itu boleh. Kalau isinya bagus, maka itu mendapat pahala. Niatnya benar, ya, baik, caranya benar, baik, tujuannya benar, baik. Maka itu kalau dalamnya baik, maka dapat pahala. Banyak contoh Rajaban, peringatan nuzul Quran, peringatan Maulid. Itu aja contoh nanti Kanjeng Nabi. Perayaan Maulid manggil kiai zaman Nabi teu aya. Dan Nabi lagi dan teu aya kiai mun Nabi sanul luhur teu Nabi. Nah, tapi ulama itu kemudian kok ada dalilna peringatan Maulid. Kanjeng Nabi selalu puasa Senin Kemis. Ketika ditanya, "Wahai Baginda, kenapa engkau selalu puasa Senin Kemis?" Karena puasa saya itu dilahirkan hari Senin, maka untuk memperingatinya saya puasa Senin. Supaya agama ini berbeda dengan agama Yahudi sebelumnya. Kalau puasa 1 minggu itu 1 hari, kalau Yahudi mah
Nah, kalau di Islam puasa teh harus ada temennya. Seminggu itu harus paling enggak 2 hari. Senin, Kamis. Sama kayak puasa Arafah ditambahan jadi puasa Tarwiyah. Jadi tong sapoe sih puasa. Bisi seperti umat Yahudi anu puasa nanti poe Sabtu. Eta teh dalilna maulid salah satunya. Akhirnya dikiaskeun tadi ku para ulama teh dikiaskeun. Oh, berarti Nabi memperingati dong kelahirannya. Nah, urang memperingati kelahirannya kumaha carana? Sangkan sadayana oge ikut memperingati. Bahkan menurut Syekh As-Sayyid Alwi Al-Maliki, beliau pernah di Madinah, sholat di Madinah, kemudian tertidur, ketemu Kanjeng Nabi. Kayak itu Habib ya, turunannya Nabi benar. Ulama dunia, gurunya para ulama di Indonesia, Sayyid Alwi Al-Maliki. Itu ketemu Kanjeng Nabi. Kata itu yang paling istimewa itu mana? Siapa ya Rasul? Tuh, sahabat-sahabatku. Itu yang belah sono, siapa yang paling terang rombongan? Oh, itu orang Indonesia. Oh, kok bisa Indonesia disebut? Itu viral itu di YouTube ada, di Facebook ada. Kok orang Indonesia disebut? Ternyata di orang Indonesia semua orang itu suka mencintai Nabi dengan merayakan maulidnya tuh. Dan ngilu maulid mah teu kudu nu soleh nu sok rajin ka masjid ngumpul, kabeh oge ngilu. Nu tara salat di masjid ngilu. Saking cintana gitu, bukti cinta. Anu tah tawan anu naon di muludan ngilu. Nah, iya hebat. Nah, itu nanti masuknya kalau fikih ya ke fikih dakwah. Menarik orang dulu, nah baru diomongin nih Islam itu gini. Maka sebetulnya itu menjadi maulid itu sudah maulid Rajaban, Muharraman menjadi media untuk menjelaskan nilai-nilai Islam. Baru setelah itu kemudian orang tahu Islam, kemudian kabitaku Islam. Jangan sampai maulid ini atau Rajaban atau orang di Muharram dikotori dengan provokasi. Jadi jamaah teh ketika menghadiri perayaan teh, oh gini jadi kos kieu lagi ngomongkeun Islam malah ngomongkeun batu, ngomongkeun Jokowi, ngomongkeun Soeharto, oh non ceritanya gitu. Jadi jangan kotori niat yang baik ini dengan provokasi yang begitu. Mana itu marah kemarin itu, tahun kemarin itu. Begitu-begitu, makanya kalau ada kiai begitu jangan diundang. Bikin kesel aja. Nambah-nambah dosa. Arek ngewa ka pemerintah mah manehna geus sorangan itu kudu ngajak patut. Itu. Ya. Nah, jadi Muharram itu niatnya baik enggak niatnya? Baca Yasin, salat baik enggak niatnya? Niatnya baik enggak untuk apa? Baik. Terus caranya, bagus nggak caranya? Baca Quran, baca Yasin, sholat, bagus nggak? Bagus. Tujuannya apa? Ingin apa? Ingin dapat pahala. Bagus nggak? Bagus. Niatnya baik, benar. Caranya baik, benar. Tujuannya baik, benar. Isinya bagus, berarti jadi dapat pahala. Itu. Nah, doanya bagaimana? Apakah ini dari kanjeng Nabi? Semua doa pasti dari kanjeng Nabi. Saya ulangi, semua doa pasti dari kanjeng Nabi. Hanya saja redaksinya mungkin berbeda-beda. Da kabeh ge muarana kanjeng Nabi. Semua doa pasti kanjeng Nabi. Walaupun beda-beda redaksinya. Sekarang habis sholat, Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dunub. Eta istighfar.
dilaksanakan usaha ku Sayyidina Ali eta wiridna Sayyidina Ali. Kira-kira Sayyidina Ali salah mah minantu Kanjeng Nabi, sahabat Kanjeng Nabi salah mah. Kira-kira di mana ada? Pasti di Kanjeng Nabi eta tuh. Oh gitu. Jadi semua doa itu rangkaian sholat wirid atau dzikir ba'da sholat itu semuanya dari Kanjeng Nabi. Muaranya pasti Kanjeng Nabi dirumuskan. Nanti ada lagi wirid namanya hati itu dari para ulama ya muaranya ke Kanjeng Nabi itu. Saya kira itu aja ya.